Dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة في التعريف والتنكير. اعلم أن لكل منهما مقاما لا يليق بالآخر. أما التنكير فله أسباب. Ahaduha iradatul wahdati. Nahu wa daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin. Athani iradatun naw'i. Nahu hadha dhikr ay naw'un minadh dhikri wa ala absarihim ghishawatun ay naw'un gharibun minal ghishawati la yata'arafu nasu bihaitsu utiya ma la yughatihi syai'un minan nashawati minal ghishawati وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ أي نوع منها وهو الازدياد في المستقبل لأن الحرص لا يكون على الماضي ولا على الحاضر ويحتمل الوحدة والنوعية معا. قوله والله خلق كل دابة من ماء أي كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع الماء وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد النطف. Qaidatun, ini satu kaidah fit ta'rif wa tankir, pada menerangkan tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Ta'rif artinya isim nama yang sudah dikenal. Wa tankir nama umum. Jadi lafaznya itu namanya terkenal, tanda-tandanya ada alif lam, ada nama orang, ada kalimatnya bersandar idhofat, ada kalimat isim dhamir. Nah, jadi tanda-tandanya isim ma'rifah itu ada al, ada alif lam. Kemudian ada idhofat bersandar. Atau kalimatnya itu dinamai dengan nama tempat. Itu ma'rifah juga. Sedangkan buat tankir itu kalau alif lam, tanwin. Dun dan din. Nah, itu tankir, sifatnya umum sifatnya. Ada yang khusus dikenal, ada yang umum. I'lam, ketahuilah, anna likullim minhuma maqaman. Ketahuilah sesungguhnya bagi tiap-tiap keduanya ta'rif dan tankir maqaman, ada kedudukannya. La yaliku bil akhari, yang tidak layak dengan yang lain. Artinya itu masing-masing punya tempat. Kalau ta'rif ya ta'rif, kalau boleh ta'rif karena disebut tankir. Yang tankir disebut ta'rifnya, ada kedudukannya masing-masing. Amma tankiru, adapun yang tankir artinya umum, maknanya itu umum. Kalau ta'rif maknanya tertentu. Falahu asbabun, yang tankir ini mempunyai beberapa sebab. Ahaduha, salah satunya dari beberapa sebab, iradatul wahdati,
menghendaki makna satu. Contohnya wa daraballahu mathalan fihi syuraka'u mutanakisuna wa rajulan salaman li rajulin. Wa daraballahu mathalan, Allah telah mengumpamakan akan perumpamaan rajulan fihi syuraka'u mutanakisuna, seorang laki-laki padanya syuraka, ada bersyarikat, mutasyakisuna, saling membutuhkan satu sama lain. Warajulan salaman lirojulin, dan ada laki-laki salaman lirojulin yang mempunyai ikatan dekat bagi laki-laki yang lain. Jadi maksudnya di sini kan ada kalimat rojulan 3 kali. Rojulan, lirojulin. Nah itu nakiroh, laki-laki. Jadi setiap laki-laki itu umum, baik laki-laki orangnya halus, orangnya ganal, orangnya dewasa, orangnya sudah sudah tua, ngarannya laki-laki. Jadi yang berkelamin laki-laki disebut rojulun, rojulan, rojulin. Nah itu iradatul wahdah, maksudnya laki-laki yang ada di dunia ini mempunyai kelamin. Kelaminnya ya laki-laki, tidak tercampur dengan perempuan. Jadi walaupun kalimatnya 3 kali, rojulun, iya laki-laki itu juga umum sifatnya. Setiap laki-laki ngarannya rojulun. Asani iradatun nau, yang kedua menghendaki macamnya. Contohnya hadza dzikrun, ini adalah dzikrun. Dzikrun apa maknanya? Ainaun minadz dzikri, satu macam dari dzikir. Wa ala absarihim ghisyawatun, dan atas penglihatan mereka ghisyawatun, ada tutupan yang menutupi mata. Maksudnya apa? Nau'un waribun minal ghisyawati, semacam gharibun, semacam sesuatu yang samar, minal ghisyawati, dari menutupi, wala besar yang bisyawah. Jadi orang yang tidak mendapat petunjuk seakan-akan matanya itu tertutup, tidak melihat kebenaran. La yata'arifuhun nasu, dia tidak mengenal manusia. Bahaitsu ghutiya ma la yughatti syai'un minal ghisyawati, seakan-akan matanya itu ditutup sesuatu, minal ghisyawati, dari beberapa tutupan. Nah jadi yang dimaksud adalah naun waribun, sesuatu yang jarang, yang ditutupi matanya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, dan sungguh kamu akan mendapati mereka ahrasan nas ala hayatin, mereka kepingin sekali hidup di dunia, hidup dunia selamanya. Mereka ingin sekali hidup di dunia ini selamanya. Itu sifat siapa? Sifat orang selain orang Islam. Jadi hendak kekal di dunia. Ainaun minha, maksudnya sebahagian, semacam dari kehidupan. Wahwal izdiyadu fil mustaqbal, dan dia selalu menyiapkan untuk masa akan datang. Li'annal hirsa, karena bahwasanya sangat kepingin, la yakunu alal madi, sesungguhnya orang yang sangat berkeinginan, la yakunu alal madi wa alal hadiri, bukan untuk yang masa lalu dan bukan yang akan datang. Pokoknya ingin terus-terusan hidup di dunia. Wa yahmilul wahdata wan naw'iyata ma'an, dan diikut sertakan kepada satu macam aja.
Jadi nakirohnya itu satu macam, ma'an sekaligus. Qaluhu wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Allah menjadikan tiap-tiap binatang yang melata sumbernya apa? Nau'un min al-wahdatul nau'iyah min ma'in. Sumbernya dari air. Jadi semua kehidupan di dunia ini asal muasalnya min ma'in, dari air. Ai kullu nawa'in min anwa'il dawabi min nawa'in manual ma'i. Semua binatang yang hidup, yang merayap, sebahagian dari sumbernya dari air. Jadi semuanya bersumber dari air. Jadi di situ al-wahdatun naw'iyah, satu macam air bisa menghidupkan keseluruhan. Wa kana fardun, adalah ya air itu satu, min afradid dawabi, dari beberapa hewan, min fardin wa fardin nutfi, dari satu sperma. Jadi air sperma, dari sperma itulah jadi makhluk hidup. Asal itu yang ketiga, at-ta'zimu bimaknan, yaitu mengagungkan maknanya. Annahu a'zama min yaminin aw ya'rifu nahu fa'udhinu biharbin, maka mereka diizini untuk berperang. Nah, jadi diizini berperang itu suatu kehormatan. Asal muasalnya Islam baru berkembang di Mekah, itu tidak ada perlawanan. Jadi ujar Nabi, kita harus sabar menghadapi gangguan orang-orang kafir Quraisy. Jadi masing-masing mencari persembunyian untuk menyembunyikan Islamnya. Nah, setelah turun ayat udhinu apa tadi? Biharbin. Fa'udhinu biharbin, maka mereka diizini untuk berperang. Berperang diizini ini bukan untuk apa ya, karena menyerang seseorang. Tidak, itu karena didolimi. Jadi umat Islam itu didolimi baru diizini. Asal muasalnya memang tidak diizini, harus sabar. Jadi berkembangnya Islam ini bukan karena peperangan, tapi dengan rahmat, dengan santun kepada sesama. Akhirnya orang meniru, oh itu orang Islam santun, jadi banyak masuk Islam. Jadi salah besar orang yang menafsirkan bahwa Islam itu ditegakkan dengan pedang, itu salah. Itu bobohan orientalis atau bobohan apa nih yang mencampurkan agama dengan kekuasaan. Apa ngarannya itu? Selain orientalis apa ngarannya? Liberal. Ya. Liberal itu mencampurkan agama dengan kekuasaan, bahkan kekuasaan di atas agama. Ar-rabi yang keempat, at-taktsir, menggunakan makna banyak. Nahu apa bacanya tuh? Innalana. Hah? Innalana. Illana la ajron. Inna lana la ajron. Wafiron jazilan. Inna lana la ajron. Sesungguhnya bagi kami mendapat banyak pahala. Jadi la ajron di sini sif nakirah maknanya banyak. Sesungguhnya bagi kami mendapat pahala banyak. Padahal di situ kada ada mana banyak, katir kada ada, cuman langsung maknanya banyak. Wafiron jazilan, keberuntungan yang besar, yang banyak. Wa yahtamilu ta'zimu wa taktsiru ma'an, dan diikut sertakan mengagungkan dan memperbanyak sekaligus.
Nahu wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun. Wa iyukadzibuka, dan jika kamu Muhammad didustakan, faqad kudziba rusulun, maka sungguh rasul-rasul bahari pun didustakan. Ai rusulun idhamun dzu adadin katsirin. Jadi rasul-rasul bahari pun mereka dustakan. Jadi bukan Nabi Muhammad aja yang didustakan, rasul-rasul bahari setiap membawa pesan dari Allah pasti banyak orang yang memusuhi. Sama kalau ulama orang tua wali, banyak orang-orang memusuhi, orang-orang munafik yang tanya yang memusuhi, orang-orang kafir. Kalau orang mukmin kada mungkin. Yang kelima, at-tahkiru, menghinakan. Bimakna inhitatu sya'nihi ila haddin. Inhitat itu meliputi perkaranya kepada satu batas. La yumkinu ayyurafa, tidak mungkin untuk dikenal. Nahu inna dhunnu illa dhanna, jika kami mengira, menyangka, illa dhanna, melainkan sangkaan. Dhannan hakiran la ya'ibabih, dhannan hakiran, sangkaan yang menghinakan, la ya'ba'a bihi, tidak la ya'ba'u ini tidak sia-sia. La ya'ba'u bih, tidak ada kepayahan dengan dia, payah, susah. Asadisu at-taklil, mengandung makna sedikit. Nahu waridwanum minallahi akbar, dan waridwanun, keridhaan Allah, keridhaan dari Allah akbar. Ay ridwanun qalilun minhu akbaru minal jannah, keridhaan Allah yang sedikit itu mendapat surga yang besar. Padahal Allah cuma meridho sedikit aja, dia mendapat banyak. Lianna ra'sa kulli sa'adah, liannahu ra'su kulli sa'adah, karena bahwasanya ridho dari Allah itu adalah puncak tiap-tiap keberuntungan. Jadi Allah mencintai sedikit aja, mereka mendapat banyak. Nah, jadi setiap Al-Quran itu mengandung makna ibraatul abrar, artinya sedikit kata-katanya, maknanya banyak. Katakannya satu kalimat bisa satu entak mentafsirkan, masih belum habis lagi satu ayat aja. Ujar Sayyidina Ali, aku mentafsirkan bismillah 100 ekor onta membawa kitabnya masih kawal lagi, saking luasnya Al-Quran. Wa amma ta'rifu falahu asbabun, tadi nakirah itu mempunyai beberapa sebab, ada makna satu untuk semuanya. Ada tadi maknanya diulang-ulang cuman mengandung makna satu. Wa amma ta'rifu falahu asbabun, adapun ma'rifah atau yang terkenal baginya itu ada beberapa sebab. Fabil idmari li'annal maqama maqamut takallumi awal khitabi awal ghaibati wa bil amal alamiyati li dharihi bi'ainihi fi dhihni sami'i ibtidaan bismin mukhtassin binahu qul huwallah Muhammadur Rasulullah awli ta'zimin aw ihanatin wa minat ta'zim dzikru Yaqubu bilaqabihi Israil lama fihi minal madhi wa ta'zim biqaunihi safwatallah awsarallah ala masyati manahu fil alqab wa minal ihana qalu tabbat yada abi lahabin wa fihi aidan nuqtatun ukhra wa yal kinayatu an kaunihi jahannamiyan. Wa amma ta'rifu, adapun yang sudah dikenal, falahu asbabun, maka baginya ada beberapa sebab. Fabi bacaan itu
apa tuh pabil idmari sebujurannya pabil idmari, maka bagi domir lianal maqamat takallum, karena domir itu menempati untuk berbicara. Jadi misalnya domir yang berbicara tu, misalnya akal tu, aku makan, kultu, aku bicara. Jadi kalimat tu itu menunjukkan aku berkata-kata. Awal khitab atau mengandung makna engkau, misalnya akal tak, engkau telah makan, akal ti, engkau telah makan perempuan. Awal ghaibati atau untuk yang gaib, misalnya akalahu, dia memakannya. Wabil alamiyati lihdori bi'aini fi dhihnis sami'i ibtidaan bismin mukhtasin bih. Wabil alamiyati, dan dengan nama, lihdorihi bi'ainihi, karena hadir dengan namanya, fi dhihnis sami'i, pada hati orang yang mendengar, ibtidaan bismin mukhtasin bih, memulai dengan nama yang sudah ditentukan. Contohnya, qul, katakan, huwallahu, qul, katakanlah, huwallahu. Nah, di situ dihalat dengan dhamir huwa. Berarti Allah ini ismul ma'arif, nama yang paling terkenal, yaitu Allah. Nah, di situ nama yang paling terkenal adalah Allah. Apabila ditanya nama apakah yang paling terkenal dari dulu sampai akhir kiamat, yaitu nama Allah. Muhammadur Rasulullah, nama Muhammad Rasulullah itu yang paling terkenal. Karena di surga Jibril naik ke surga, melihat di pintu surga Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu bertanya, wahai Allah, siapa itu yang berbarengan, yang bergandengan dengan namamu wahai Allah? Itu adalah Nabi akhir zaman. Jadi Nabi Adam bertanya, wahai Allah, siapa itu Muhammad? Muhammad itu adalah umatmu, anak cucumu. Kok bisa namanya itu dahulu belum lahir? Nah, jadi laulaka ya Muhammad ma khuliqal aflak. Seandainya tidak engkau ya Muhammad, aku tidak menjadikan makhluk. Jadi karena Muhammad itulah Allah menjadikan makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah, yang diciptakan Allah orangnya makhluk. Jadi yang nama yang paling terkenal adalah Allah, dan yang kedua Muhammad. Aulit ta'zimi, atau untuk mengagungkan, au ihanatin, atau untuk menghinakan. Paminat ta'zimi, maka sebahagian dari nama untuk mengagungkan ialah dzikru Yaquba, penyebutan Nabi Yakub, bilaqabihi, dengan lakopnya, dengan gelarnya. Siapa gelar Yakub? Israilu. Jadi Yakub itu bergelar Israil. Lima fi minal madhi, karena mengandung makna pujian. Jadi Israil ini maknanya berjalan di waktu malam. Jadi Nabi Yakub ini suka berjalan malam. Jadi suka hijrah kemana negara karena yang makmur di situ, berdagang atau mengembala. Kalau siang dia guring, kalau malam berjalan. Karena di Arab tuh, di Timur Tengah tuh panas, bukan main panasnya, kelewatan. Kalau dia anda kertas bisa terbakar saking panasnya. Jadi malam berjalan, siang istirahat. Ngarannya Israil. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Jadi asra di situ mengandung makna malam, berjalan tapi di waktu malam. Wa ta'zimi yakunu bikauni safwatallah, dan yang makna mengagungkan Nabi Yakub itu adalah safwatal Allah, pilihan Allah. Awsarallah, atau Allah yang menjalankan. Alama sayati manu fil alqab, yang akan datang maknanya tentang gelar-gelar. Ada gelar-gelar di Al-Quran mengandung makna apa? Nah,
Wa minal ihanah, ada gelar untuk menghinakan. Qauluhu ta'ala, firman Allah. Tabbat yada abi lahabin. Celaka dua tangan abi lahabin, abi lahab. Jadi lahabin itu api yang membara. Jadi api, dihidupi api, kemudian apinya dimatikan, kada berkukus lagi, tinggal bara. Itu ngarannya lahab. Jadi Abu Jahal ini apabila ketemu dengan Abu Jahal, dia membara, habang banar. Makanya digelari lahab. Seperti bara api. Lahab. Ganteng, jadi Abu Lahab itu ganteng. Ngarannya Umar bin Abi Quhafah. Jadi ya Allah, Islamkanlah, muliakan ya Allah Islam di antara dua Umar. Lalu Allah pilih Umar bin Khattab, yang dipilih Allah menjadi Islam, sedangkan Umar bin Abi Quhafah tetap dalam kekafiran. Jadi lakopnya adalah, gelarnya adalah Lahab. Celakalah dua tangan Abi Lahab. Lahab itu kan isim ma'rifah, nama orang. Nah, tapi karena menghinakan disebut Lahab, Abi Lahab, api yang berkobar-kobar. Celakalah dua tangan Abi Lahab. Wa fihi aidan nuqtatun ukhra, dan padanya pula ada catatan yang lain. Wahiyal kinayatu, ngarannya kinayah, min kaunihi jahnamiyan, dari keadaannya itu jahnamiyan. Jahnamiyan itu dia masuk neraka jahanam, jahnamiyan. Jadi kalau orang masuk neraka jahanam ngarannya jahnamiyan. Kalau orangnya masuk surga, jannatul ma'wa misalnya, surga tempat dia tinggal. Jadi ada untuk menghinakan, ada untuk memuliakan. Gelarnya Yakub tadi Israel atau Safwatullah. Kalau gelarnya Abi Lahab, Abu Jahal, Abi Lahab. Celakalah dua tangan Abi Lahab. Wabil isyarati litamyizi, ada kinayah. Jadi kinayah ada dua. Jadi isim ma'rifah tapi kinayah. Kinayah kayak ini. Dia waktu berdiam kayak ini, seandainya kawan aku Bahari datang menemui aku, niscaya aku akan pesta. Nah, itu padahal ini kada mungkin datang, cuman kinayah. Mengkinayahkan, menceritakan bahwa dia punya teman, belum pernah ketemu, berharap dia datang. Ngarannya kinayah. Atau kinayah ini bisa apabila burungku lapas, maka biniku akan dilapas. Itu kinayah. Kalau kinayah ini dimasukkan di hati, bukan bergurau, asli di hati, misalnya lapas burungnya, lapas juga bininya. Nah, itu kinayah. Kinayah itu kata-kata ganti. Wabil isyarati litamyizi, dan ada menggunakan huruf isim isyarat. Litamyizihi, untuk membedakannya, akmala tamyizin, sesempurna perbedaan, bihdarihi dengan menghadirkannya, fi nisami, di hati orang yang mendengar, hasanan gitu. Hissan, perasaan. Hissan itu perasaan. Nahu hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Hadza khalqullahi, ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka perlihatkanlah kepadaku, madza khalaqal ladzina min dunih, siapa orang-orang yang menjadikan selain dari Allah. Artinya tidak ada, hanya Allah lah yang menciptakan. Jadi isyaratnya hadza khalqullah, ini adalah semua ciptaan Allah, yang lainnya kada ada bisi ciptaan, hanya ciptaan Allah. Hadza itu isyarat membedakan antara Allah khaliq dan makhluk. Makhluk kita, Allah ngarannya khaliq, khalqullah
Isim fa'ilnya adalah khaliqun, orang yang menjadikan. Walit ta'ridi, dan untuk sindiran. Bi ghabawati sami'i hatta annahu la yatamayyazu lahu syai'u illa bil isyaratil hissi. Walit ta'ridi, sindiran untuk merasakan orang yang mendengar, sehingga tidak ada perbedaan sesuatu melainkan dengan isyarah perasaan. Wa hadhil ayatu tasluhu lidzalik, dan ini ayat patut bagian mekan itu. Waliqas ditahkirihi bil qurbi, dan untuk menuju menghinakannya dengan waktu dekat. Kaqaulihil kuffari, seperti perkataan orang kafir. Hadzal ladzi yadhkuru alihatukum, hadzal ladzi ba'atsallahu rasula, madza aradallahu bihadza mathala. Qalu ta'ala wa ma hadzil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Hadzal ladzi yuzkaru alihatakum, yadhkuru alihatakum. Apakah ini yang menyebut ia akan Tuhan-Tuhan kamu? Hadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Apakah ini yang menyebutkan akan Tuhan kamu? Ahad ini tahkir, artinya tahkir itu menghinakan. Apakah ini yang disebut Tuhan kamu? Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, apakah ini, jadi niatnya itu untuk menghinakan orang-orang kafir. Ini tuh Tuhan kamu. Apakah ini Allah mengutus rasul? Madza radallahu bihadza matala, untuk apa Allah menghendaki seperti ini contoh yang hina? Jadi orang-orang kafir itu apabila Allah memberi perumpamaan, dia sebut bahwa Allah itu kada pintar, ujarnya. Kenapa jadi kada pintar? Allah memberi perumpamaan seekor nyamuk. Apa faedahnya nyamuk? Setelah disidiki, sekarang nyamuk itu mempunyai ribuan apa aja orang tuh? Urat saraf. Dan karena nyamuklah orang banyak kaya raya, bikin baygon, bikin apa lagi? Bukan sejenis obat nyamuk lah, baygon, autan, jadi kaya raya. Nah, ujar orang kafir apa aja Allah memberikan contoh yang hina. Bagi Allah tidak ada makhluk Allah semuanya mulia, semuanya mengandung hikmah. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali lahwun wa la'ibun, bersanda gurau. Jadi perumpamaan hidup dunia ini bersanda gurau. Sehingga mana mana bapender aja orang aku aja. Itu sudah bulik aja. Harus cepat banar lah. Wa laqasdi ta'zimihi bil bu'di, dan menuju membesarkan tapi nanti jauh, masa yang jauh. Nahu dzalikal kitabu la raiba fihi dhahaban ila bu'di darajatihi wabil mausuliyati li karahati dzikrihi bi khalisi ismihi imma sitron alaihi au ihanatan lahu aw li ghairi dzalik. Nahu walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma wa rawadatul lati huwa fi baitiha. Dzalikal kitabu, yaitu kitab. Itu kitab. Jadi maksudnya apa? Dzalikal kitabu ai hadzal kitabu. Jadi dzalika itu dijadikan mana hadza. Dzalikal kitabu, ini kitab, bukan itu kitab. Maknanya ini kitab. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, padanya kitab. Zahaban ila bu'di darajatihi, karena melihat
bu'di darajatihi, sangat tinggi derajatnya. Wabil mausuliyati, dan dengan isim mausul. Isim mausul dapat dalika itu isim mausul ngarannya li karahati dzikrihi, untuk menyebutannya bi khalisi ismihi, dengan semata-mata namanya, imma sitron alaihi, ada kalanya untuk menutupi, au ihanatan lahu, atau untuk menghinakan. Ala ghairi dzalik, atau selain itu, nahu walladzi qala liwalidayhi, dan orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma, celaka bagi kamu berdua. Warawadatul lati hiya fi baitiha, warawadathu, dan dia Zulaiha menghendaki ia siapa? Ia Yusuf. Allati huwa, yang ia Yusuf, fi baitiha, di rumahnya Zulaiha. Allati huwa fi baitiha, warawadathu, dan merayu ia siapa yo? Zulaiha. Zulaiha itu istrinya Yusuf sebelum kawin. Asalnya Yusuf itu diangkat anak. Karena Yusuf ini tampan, hari-hari dibajui, disuruhi mulai kecil sampai menginjak remaja. Karena kelewatan bungas, lalu tuannya, ibu angkatnya ingin bernafsu sekali lawan si Yusuf. Maka Allah sebutkan warawadathu, dan merayu ia siapa? Zulaiha. Hu, akan dia siapa? Yusuf. Warawadathu kan itu rawadat, berarti yang keempat. Rawadat, berarti mengandung dia perempuan. Dia perempuan merayu. Perempuannya itu adalah Zulaiha. Hu atau huwa itu mengandung mana satu? Dia laki-laki, dia Yusuf. Allati, yang allati ini untuk perempuan, yang ia Zulaihanya, yang ia huwa fi baitiha, dia Yusuf berada di rumah Zulaiha. Wa qad yakunu ladatil umum, dan terkadang makna domirnya itu umum, menghendaki umum. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Alladzina, nah ini isim isyarah ini mengandung makna umum. Sesungguhnya orang-orang yang, jadi siapa aja orang beriman, baik sugih, miskin, raja, rakyat biasa, atau guru, atau orang biasa. Qalu, mereka berkata, orang-orang tadi umumnya sifatnya orang-orang siapa aja? Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Dia mengatakan Tuhan kami Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Sejak dia belajar, Allah tetap Tuhannya. Walaupun dia sugih, walaupun dia miskin, walaupun dia ditekan, tetap Allah Tuhannya. Kada pindah-pindah mencari Tuhan lain. Itu umum sifatnya. Semua ayatnya apa? Tatanazzalu alaihil malaikah. Malaikat turun memintakan ampun dan selalu membimbingnya. Tapi Allah sebagai Tuhannya. Al-ayah walladzina jahadu, dan orang-orang yang, ini siapa aja? Guru kah, kada guru kah? Nelayan kah, petani kah, pedagang kah? Jahadu, mereka bersungguh-sungguh, fina, pada kami. Lana diaum subulana, niscaya kami bertunjuk mereka orang-orang tadi, subulana, jalan kami. Jadi siapa bersungguh pada sesuatu kebaikan, maka Allah bimbing nanti akan keberhasilan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang, siapa aja? Yastakbiruna, merasa besar, berarti sombong. Sesungguhnya orang-orang yang merasa besar dirinya, merasa ia hebatnya, an ibadati, meninggalkan menyembah dari aku. Orang itu sombong karena menyembah aku. Sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam. Wal ihtisar, dan untuk meringkas. Nahu,
La takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu bima qalu. Ay qaluhum innahu adara. Idh liwa'dihi asma'ul qailina la tala wa laysa lil umumi li'anna Bani Israel kulluhum lam yakulu fi haqqihi dzalik. La takunu, janganlah kamu menjadi kalladzina adaw Musa, seperti mereka yang menyakiti Musa. Fabarra'ahu Allahu bima qalu. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, ya, mimma bujur. Maka Allah lepaskan mimma qalu, apa yang mereka katakan. Ai qaluhum innahu adara. Mereka berkata bahwasanya mereka adara itu artinya ditolak. Idh liwadi asmaul qailin, karena janjinya nama-nama orang yang berkata la tola, niscaya merasa panjang. Walaysa lil umumi, dan bukan untuk umum, lianna Bani Israel kullum lam yakulu fi dzalik, karena umumnya Bani Israel tidak mengatakan seperti itu. Fabarra'allahu maqalu, mereka tidak mengatakan menyakiti Nabi Musa. Cuma sebahagian kecil mereka itu menyakiti Nabi Musa. Idz qala Musa liqaumi ya qaumi inni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu, manakala mereka berpaling, azaghallahu, maka Allah palingkan mereka. Jadi selama mereka tetap dalam mengikut ajaran Nabi Musa, mereka selalu dibimbing oleh Allah. Tapi ketika mereka berpaling, ingkar mengikuti Musa Samiri, maka Allah palingkan juga hatinya. Mereka tidak akan menyembah Allah, mereka menyembah anak sapi. Qaidatun ukhra, kaidah yang lain, tata'allaqu bit ta'rif wa tankir, ada hubungannya ma'rifah dan nakirah. Wallahu a'lam. Kita kayaknya lah biar rata belajar nahu seperti semula. Kayaknya limbah belajar nahu sorof, hanya belajar yang biasa. Karena anak belajar orang berlima tadi.